warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidin Marja dari jurusan Matematika Prodi S1 S3 Universitas Riau. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis data kategori. Jadi di sini tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah visualisasi data, yaitu adalah Bu Nur El Goldamer. Jadi tanpa basa-basi langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi pertama di PPT slide pertama itulah tentang judul ilusi angka absolut. Lanjut mendefinisikan ulang kesejahteraan dari makro dan ke mikro. Jadi pengeluaran per kapita merupakan adalah makro. Rata-rata biaya hidup individu di satu wilayah mengukur daya beli dan standar hidup real secara umum. Diturunkan di disagresi data ataupun pemecahan berbasis gender, kapasitas pengeluaran laki-laki, kapasitas pengeluaran perempuan. Itu menghasilkan indeks pembangunan gender ataupun IPG, mengukur ketimpangan nyata dalam kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga, menjawab fundamental seperti siapa yang sebenarnya memegang kendali ekonomi. Kemudian mengapa angka absolut itu menipu kita, pendekatan absolut ataupun nilai rupiah. Pertanyaan utamanya, berapa banyak pengeluaran yang terjadi? Kelemahan kognitif, kenaikan angka absolut akibat inflasi atau pertumbuhan ekonomi makro seringkali disalahartikan sebagai pemerataan kesejahteraan. Kemudian ada juga pendekatan proporsional ataupun persentase. Pertanyaan utama, bagaimana kue ekonomi tersebut didistribusikan? Kekuatan analitis menstandarisasi ukuran kelompok, memungkinkan deteksi empiris alas konvergensi, penyempitan atau divergensi, ataupun pelebaran kesenjangan daya beli secara mutlak. Selanjutnya itu adalah anatomi diagram area bertumpuk ataupun 100% stack area chart. Platform bisa dilihat di PPT kami ini, kami menampilkan stack area chart karena itu merupakan analisis kami. Di sini bisa dilihat platform 100% konstan, menghilangkan bias ukuran populasi atau inflasi, batas atas selalu rata. Kemudian bisa dilihat, kita melihat itu adalah garis ketimpangan, fluktuasi ataupun flow. Pada garis pertemuan ini secara langsung menceritakan dinamika distribusi kesejahteraan. Garis yang menurun berarti perbaikan kesetaraan. Yang merah merupakan zona laki-laki, dan juga yang biru merupakan zona perempuan, kontribusi relatif kelompok perempuan, dan juga yang merah itu adalah kontribusi relatif kelompok laki. Kemudian landscape absolut dominasi kuantitatif Riau 2025. Dapat kita lihat dari PPT ini, puncak urban itu memiliki total volume pengeluaran rupiah tertinggi provinsi ini dibagi kedua belah pihak, yaitu Pekanbaru. Dominasi menyeluruh secara absolut, volume pengeluaran secara visual mendominasi setiap kabupaten kota tanpa pengecualian. Kita dapat melihat pengeluarannya itu lebih besar ke warna merah, yang itu berarti laki-laki. Kemudian kita bisa lihat di sini realitas proporsional terkunci dalam rasio 70/30. Batas laki-laki itu 61 sampai 75,9% menguasai data-data lebih dari 2/3 pengeluaran setiap wilayah. Kemudian batas bawah itu perempuan adalah 24,1% sampai 38,4%. Tidak ada satupun kabupaten atau kota di mana proporsi perempuan mendekati equilibrium 50%. Dapat kita lihat itu persentasenya di PPT kami. Transformasi ke data presentasi membuktikan bahwa ketimpangan ini bukan sekedar anomali lokal, melainkan pola sistematis dari seluruh provinsi Riau. Ini kita bisa lihat urban versus rural. Pusat urban ataupun baru, tingkat urbanisasi tertinggi berkorelasi langsung dengan penyempitan kesenjangan ekonomi gender. Akses ke sektor jasa dan pendidikan formal memperluas kapasitas ekonomi perempuan. Di sini kita lihat perempuan itu tertinggi itu adalah 38,4%. Kemudian area rural, Indragiri Hilir dan juga Rohul, kesenjangan ekstrim melebar di daerah dengan basis ekonomi agraris ataupun industri ekstraktif, di mana partisipasi ekonomi seringkali didominasi oleh struktur patriarki tradisional. Dapat dilihat perempuan itu merupakan terendahnya itu ada di Indragiri Hilir dan juga Rohul, yaitu sekitar 24,1%. Sintesis dan temuan makro, bukti sistematis, ketimpangan pengeluaran gender Riau bersifat struktural, bukan sporadis. Laki-laki secara konsisten menguasai 70% ekonomi lintas geografi. Kemudian juga faktor urbanisasi. Terdapat korelasi positif antara perkembangan kota, daerah urban mencatat kesenjangan yang lebih sempit dibanding wilayah rural. Kemudian juga metodologi visual data absolut menyembunyikan ketimpangan melalui ilusi pertumbuhan total. 100% stack area chart
terbukti menjadi instrumen kritis untuk mendiagnosis distribusi kesejahteraan yang sebenarnya. Kemudian terakhir itulah visualisasi data, bukan sekedar tentang membuat angka terlihat menarik ataupun menginterpretasikan data. Ia adalah analitis untuk membuat ketimpangan yang tersembunyi menjadi tidak bisa diabaikan. Kalau kita lihat dari data tadi, hampir seluruh itu laki-laki yang memegang ekonomi patriarki. Kesetaraan ekonomi dimulai dari cara kita memvisualisasikan ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan juga kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya Muhammad Rasidi Marja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.